Kita amin. Ya, hari ini kita bersyukur. Ya, oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya. Kalau kita mengingat perjalanan hidup kita, hari ini tanggal 25 kita memperingati Natal. Berarti 1 tahun Tuhan sudah menolong kita. Apa yang mau kita katakan untuk semuanya itu? Hanyalah pujian kepada Tuhan. Kita mau berkata bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Situasi yang kita alami saat ini sangat mencekamkan kalau kita mau lihat berita. Ya, saya melihat di dalam YouTube ya ada banyak yang mengalami kecelakaan. Ya, di darat, di laut, bahkan di udara pun gelap. Cuaca luar biasa. Sewaktu-waktu ya bisa mengalami kecelakaan. Tiba-tiba bisa terjadi gempa. Ya bisa saja gelombang yang luar biasa. Ya saya melihat ya ada ya kapal-kapal yang tenggelam. Ya ada yang histeris juga ketika mengalami situasi yang tidak baik itu. Itu kenyataan hidup. Itulah keadaan dunia. Ya, tetapi kita bersyukur apapun situasi yang terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Semua ada dalam kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita perlu terus berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan kita bersyukur bahwa kita tidak ada lagi di dalam kegelapan, melainkan kita sudah ada di dalam terang itu. Tema kita pada hari ini adalah terangnya ada padaku. Perlu kita merenungkannya. Menjadi satu pertanyaan, apakah benar terang itu ada pada kita? Tadi malam kita cukup bersuka cita ya, luar biasa. Sekalipun cuaca hujan untuk ibadah yang kedua. Semua hadir, jemaat hadir, dan ya menghadapi tantangan juga untuk datang. Tetapi ya bisa hadir semua itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Tema kita terangnya ada padaku di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang, ayat ini berbicara ketika firman itu menjadi manusia. Ketika Allah datang ke dunia menjadi manusia. Ketika ada kelahiran itu. Ya, dan dari sisi kita, dia sudah ada. Bahkan dia beserta dengan kita. Amin. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sungguh kita sudah memiliki terang itu? Apakah kita sungguh menerima terang ini? Ini penting sekali Bapak Ibu, sebab firman Tuhan berkata ketika dia datang, ada yang tidak menerima terang itu, yang tidak mau datang kepada terang itu. Jadi kita harus menerima terang itu. Ya, harus menerima terang itu. Ya. Nah, firman Tuhan menunjukkan bahwa ketika dia datang, ada yang menolak dia. Ada yang tidak datang kepada dia. Padahal dia datang kepada miliknya. Tetapi ada yang tidak mau datang kepada terang itu. Namun kita ya sebagai umat pilihannya, kita harus datang kepada terang itu. Atau mungkin ada yang mulai ragu-ragu. Atau ada juga yang mulai ragu-ragu. Atau ada orang yang sudah diberitahukan tentang terang itu, tetapi masih ada keraguan. Kita jangan meragukan tentang terang itu. Kita harus menerima terang itu. Alasannya adalah yang pertama, kebenaran firman Tuhan. Ya, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis. Kesaksian Yohanes Pembaptis adalah benar.
Sebelumnya telah dinubuatkan ada suara yang berseru-seru, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Siapa dia yang berseru-seru di padang itu? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan dia datang dan memberitahukan tentang kedatangan Mesias itu. Tentang dia yang diurapi itu. Tentang dia yang adalah terang itu. Di ayat 6 firman Tuhan berbunyi demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, terang itu datang sebelumnya telah dinubuatkan, tetapi siapa yang akan meyakinkan bahwa dialah terang itu? Dialah yang dinanti-nantikan itu. Dialah Mesias. Dialah yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Siapa yang akan menyaksikannya? Ternyata Yohanes Pembaptis datang untuk menyaksikan itu. Dia tahu betul siapa dia yang datang itu. Siapa dia yang telah menjadi manusia itu. Bahkan pengakuannya nanti. Dia berkata, kalaupun aku ada, sebenarnya dia sudah ada sebelum aku ada. Kalau berbicara tentang kelahiran, Yohanes Pembaptis lebih dulu lahir. Tetapi mengapa dia berkata, dia Mesias itu, yang dinantikan itu, terang itu telah ada sebelum aku ada. Jadi sebelum Yohanes Pembaptis lahir, dia mau berkata, Yesus itu sudah ada. Padahal Yesus lahir kemudian. Duluan Yohanes Pembaptis. Berarti yang lahir ini adalah seorang pribadi yang luar biasa. Dan dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, dia adalah penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi dia adalah Tuhan yang merendahkan diri datang ke dunia menjadi manusia. Yohanes Pembaptis menyaksikannya. Ia datang sebagai saksi, yaitu Yohanes Pembaptis, untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kalau saudara dan saya membaca kitab suci ini, kalau saudara dan saya percaya dengan pemberitaan Yohanes Pembaptis, maka sungguh kesaksian Yohanes Pembaptis itu membuat kita tidak lagi ragu-ragu tentang keselamatan yang berasal daripada Yesus. Tentang dia yang terang itu. Dan kesaksian Yohanes ini benar adanya. Di ayat 8 berbunyi demikian. Ia bukan terang itu. Bukan Yohanes Pembaptis terang itu. Walaupun pada waktu itu orang menganggap ini dia. Mungkin ini dia yang sedang kita nanti-nantikan itu. Mesias. Mungkin ini dia, tetapi dia berkata, bukan aku. Ya, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis hadir untuk memberitahukan tentang terang itu, tentang Yesus. Bahkan satu ketika dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, dia mengakui siapakah Yesus. Dan ketika dibaptis, bukankah ada suara yang berkata, inilah dia, anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu suara Allah. Jadi siapa Yesus? Yohanes Pembaptis menyaksikannya. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia dan dialah terang itu. Mengapa dia datang? Dan dialah terang itu karena dunia sudah gelap. Dikuasai oleh kegelapan, dikuasai dosa. Seperti tadi malam yang saya katakan, dengan kekuatan manusia itu sendiri, dia tidak bisa lepas keluar dari kegelapan. Dia dikuasai oleh kegelapan. Semua manusia. Jadi kita butuh terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes Pembaptis. Di ayat 15 berkata, Yohanes memberi kesaksian tentang dia.
dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi sebelum Yohanes Pembaptis ada, Yesus sudah ada. Siapa dia? Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia sudah ada. Ya, hanya menyatakan dirinya menjadi manusia. Dia lahir memang lebih dahulu Yohanes Pembaptis lahir secara kelahiran. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, dia sudah ada sebelum aku ada. Jadi siapa dia? Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat umat manusia. Dialah terang itu, dialah yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Dialah yang membawa kita kepada terang itu. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita datang kepada dia? Apakah kita percaya kepada dia? Hanya orang yang percaya akan menerima terang itu. Di ayat 16, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tahu persis siapakah dia yang lahir itu. Siapakah dia yang datang itu. Siapakah dia yang adalah terang itu. Dan terang itu adalah Yesus sendiri. Jangan kita meragukan kesaksian Yohanes Pembaptis. Sebenarnya Yohanes Pembaptis punya peluang untuk membanggakan dirinya, untuk mencuri kemuliaan. Ada peluang. Karena pada waktu itu orang mengagungkan Yohanes Pembaptis. Orang sangat menyanjung Yohanes Pembaptis. Dia seorang hamba Allah yang luar biasa. Dia yang menyerukan supaya manusia bertobat dan memberi diri dibaptis. Ada peluang bagi dia untuk menyombongkan diri. Tetapi dia berkata, bukan aku terang itu. Bukan aku terang itu. Terang itu adalah dia. Terang itu adalah Yesus. Terang itu adalah dia yang hari ini kita peringati. Tanggal 25. Kita peringati sebagai hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia datang ke dunia. Siapa yang akan mengalami terang? Siapa yang akan menerima terang? Yaitu yang percaya kepada dia. Yang datang kepada Yesus. Walaupun ada orang yang menolak dia. Orang tidak mengenal dia. Tetapi melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, mari kita percaya kepada pemberitaan ini. Mari kita menerima pemberitaan ini. Mari kita memberi diri kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Jangan sampai kita ragukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes Pembaptis sendiri, kehadirannya, kedatangannya telah dinubuatkan. Dialah suara yang bersaksian Yohanes Pembaptis adalah ya dan amin. Dia tidak mau mengambil keuntungan. Waktu dia populer, waktu dia terkenal, dia tidak mau mengambil kesempatan itu untuk kemuliaan dirinya sendiri. Dia tahu untuk apa dia datang. Dia datang hanya untuk menyaksikan tentang dia Mesias yang datang itu. Dia yang adalah terang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau seseorang yang kita tahu bahwa dia adalah pribadi yang benar.
yang bertanggung jawab, hidupnya saleh. Ya, integritasnya kita tidak ragukan lagi. Kalau dia berbicara, bagaimana mungkin kita berkata, kamu bohong. Itu kamu punya pikiran saja. Kamu mulai tipu-tipu saya. Tidak. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang berintegritas. Ya, dia mengatakan kebenaran. Jadi seseorang yang hidupnya benar, jangan pernah kita ragukan kesaksiannya. Amin. Kalau mungkin orang lain yang dia hari ini ngomong A, besok B dan lain C, nggak bertanggung jawab. Ya. Dan tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya, kadang-kadang dia berkata baik, tapi kemudian kita lihat kelakuannya nggak baik. Wajar kalau kita tidak mempercayai apa yang dia katakan. Jadi percayalah kepada kesaksian Yohanes. Apa yang disaksikan oleh Yohanes? Dia menyaksikan bahwa Yesus Tuhan, dia lebih besar. Yesus lebih besar, dia berkuasa dan dialah kebenaran. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Benarlah firman ini. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dan saya percaya dengan kesaksian Yohanes Pembaptis, kita memperoleh keselamatan. Karena kesaksian Yohanes Pembaptis adalah menyaksikan dia Mesias itu. Dia Yesus. Dia adalah terang itu dan telah turun ke dunia. Adakah Bapak Ibu Saudara mau mempercayai kesaksian Yohanes Pembaptis ini? Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, percayalah kepada kesaksian itu. Percayalah. Mengapa orang tidak datang kepada terang itu? Tidak datang kepada Yesus? Kemungkinan juga karena ada yang meragukan kesaksian dari orang yang memberitakan kabar itu. Ya. Saya punya om di kampung dan om ini terkenal pandai buat cerita dan banyak orang yang tertipu. Tapi dia buat cerita itu untuk lelucon saja. Suatu ketika papa saya kerja di sawah. Ya, dia bilang, bang, anak abang yang merantau, yang di pulau itu pulang bang, dia nunggu bang. Wow, saudara bisa bayangkan? Ya, papa saya betapa bergembira, bersuka cita karena anaknya sudah lama merantau, ya, di provinsi lain. Waktu itu perjalanan itu naik kapal, kemudian naik mobil 2 hari. Mendengar itu, papa saya bahagia. Cangkulnya langsung diletakkan dan dia langsung berlari. Saudara, apa yang terjadi? Nggak ada yang datang. Betapa kecewanya papa saya. Jadi kalau kita mendengar berita yang nggak benar, kecewa nggak? Kecewa nggak? Coba katakan kepada kiri kanan, kecewalah. Kecewalah. Kecewa ya, sedih rasanya. Papa saya sedih. Tadi hatinya berbunga-bunga. Udah lama. Beberapa tahun udah ketemu dengan anaknya loh, kakak saya waktu itu. Ketika dia bilang, serius sekali, pemberitanya serius sekali. Jadi saudara jangan serius beritakan sesuatu yang nggak benar. Kalau mau cerita sesuatu yang nggak benar, mau lelucon, ketawa dong. Ayo coba kiri kanan ketawa dulu. Gitu ya. Abang, anak abang pulang, tapi agak lucu, kan nggak dipercaya. Kemudian ke papa saya kan tidak akan pergi. Tapi ini serius, sudah ditunggu bang. Kok kunci di bawah itu anak abang. Wah, papa saya lari, tapi betapa sedihnya papa saya. Ini orang dari dulu kok nggak bertobat katanya. Tapi papa saya salah juga, udah tahu. Ya adiknya panggil adik kan, om saya itu adiknya kayak gitu masih dipercayai. Yohanes Pembaptis.
Tetapi kalau kita sudah menerima kesaksian Yohanes Pembaptis, bukan hanya untuk kita saja kebenaran itu. Bukan hanya untuk kita saja terang itu. Tetapi Tuhan mau supaya kita juga membagikan terang itu. Kebenaran firman Tuhan yang kedua. Ya, yang kedua. Kita adalah kepunyaannya. Mengapa kita menerima terang itu? Mengapa kita harus menerima terang itu? Karena kita adalah kepunyaannya. Kita ini miliknya. Dan sewajarnya lah kita datang kepada sang pemilik itu. Di ayat 11 berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Betapa sedihnya dia. Betapa sedihnya dia. Ya, yaitu sang terang itu. Ketika datang kepada miliknya, tetapi miliknya itu tidak menerima dia. Coba kita bayangkan seorang papa, mama, ya kemudian ketemu dengan anaknya, kemudian katakan, nak mari nak saya gendong. Terus anaknya bilang, enggak, siapa kamu? Aku enggak kenal kamu. Sakit enggak? Sakitnya itu di mana? Di sini. Aduh, kok gitu ya? Padahal itu anak kandungnya loh. Terus anak kandungnya bilang, maaf aku enggak kenal kamu. Ada satu ilustrasi, dan ini jangan kita terapkan ya. Karena orang tua hidupnya sederhana, ya sangat sederhana, kemudian sang anak sudah menjadi berhasil hebat, kemudian dia punya kekasih yang cakep, ganteng, kaya pula itu. Kemudian datang mamanya, dia bilang itu pembantu saya. Yakin nggak? Sakit nggak? Sakit tahu. Itu pembantu saya. Loh, kok nggak ngaku sih? Nah itu nggak saya kenal. Apalagi sudah mendekati pernikahan. Dia berbohong bahwa mamanya, papanya sudah tidak ada. Padahal masih ada. Takut kalau ketahuan papa mamanya yang seperti itu. Hati papa dan mama itu pasti sakit. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan miliknya yang sudah ada di dalam kegelapan itu. Jadi dia datang hanya untuk menyelamatkan. Tidak ada yang lain. Hanya untuk menyelamatkan karena dia mengasihi umatnya itu. Miliknya itu. Kepunyaannya itu dia kasihi. Ada orang-orang yang tidak menerimanya. Ada orang-orang yang menolaknya. Ada orang-orang yang tidak mau masuk kepada terang itu. Dan mereka terlalu asik, terlalu nyaman di dalam kegelapan itu. Padahal terang itu datang untuk membebaskan manusia itu. Sang miliknya itu mau dibebaskan dari kegelapan itu. Tetapi menarik ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang menjadi anak-anak Allah? Semua orang yang menerimanya. Dalam ibadah Natal pagi hari ini, diingatkan, adakah kita menerima dia? Oh, puji Tuhan, saya sudah menerima dia. Dan saya akan pertahankan hidup di dalam dia. Karena memang dialah terang itu dan saya mau ada di dalam terang itu. Dan saya juga mau dipakai untuk memberitakan terang itu. Amin. Amin. Saudara sudah menerima terang itu? Saudara sudah memiliki terang itu? Ini adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kehebatan kita. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sia-sia kita memperingati Natal. Kalau kita nggak percaya kepada dia yang datang itu. Dia yang adalah Allah. Yang adalah firman. Firman yang menjadi manusia itu. Sia-sia kita perayaan Natal, tetapi kita menolak dia, kita tidak datang kepada dia, kita tidak percaya kepada dia.
maka tak berguna perayaan yang kita lakukan. Tetapi karena kita percaya kepada Dia, menerima Dia, maka sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa dan tidak sia-sia kita merayakan Natal. Tidak sia-sia kita beribadah kepada Dia. Tidak sia-sia kita menyerahkan hidup kepadanya. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang menerima kasih karunia itu. Yang diberkati hari lepas hari. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan. Engkau orang yang diberkati Tuhan. Katakan. Lihat ayat ini, ayat 16. Karena dari kepenuhannya, kealahan itu, Dia adalah Allah. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Dengan kata lain, berkat demi berkat. Hadiah demi hadiah. Kasih sayang demi kasih sayang. Pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat, terus mengalir dalam hidup kita. Secara khusus kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan itu. Kita sudah keluar daripada kegelapan itu dan kita sedang berjalan dalam terangnya. Kita yang percaya kepada Yesus menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya berkat Tuhan tidak pernah terputus dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah putus dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Hari lepas hari Dia menyertai kita. Dan Dia berkata, aku senantiasa menyertai kamu sampai kesudahannya. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita yang percaya kepada Dia, kita yang datang kepada Dia, kita memiliki terang itu dan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita orang-orang yang diberikan keselamatan. Kita diberkati berkat rohani dan berkat jasmani, berkat masa kini dan berkat pada masa yang akan datang ada pada kita. Ketika Petrus datang kepada Yesus, dia berkata, Guru, kami sudah tinggalkan semua dan kami ikut engkau. Apakah upah kami? Saya pikir perlu kita bertanya, apa untungnya kita datang kepada Yesus? Apa untungnya kita percaya kepada Dia? Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan menerimanya. Ya, 2 kali lipat, 60 kali lipat. Masa kini dan masa yang akan datang. Artinya waktu saudara dan saya datang kepada terang itu, waktu saudara dan saya percaya kepada Yesus, waktu saudara dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka Dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Hidup masa kini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mungkin kita menghadapi tantangan sangat luar biasa. Percayalah, bukankah Dia Immanuel? Dia akan tolong kita. Dia akan tolong kita. Dia juga yang sembuhkan kita. Dia yang pelihara kita. Dia yang menjawab doa-doa kita. Bahkan Dia mengabulkan doa-doa kita. Mungkin ada doa yang sudah cukup lama belum terkabulkan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Hanya kita perlu menunggu waktu. Waktunya Tuhan. Dia akan memberkati kita. Dia akan memberkati hidup kita. Berkat rohani, kita terjadi perubahan dalam hidup. Hal-hal yang baik kita lakukan. Kita tanggalkan hal yang jahat. Ada perubahan dalam hidup kita. Masalah ekonomi, kebutuhan jasmani pun akan terjadi perubahan. Saya percaya itu. Ya, bukankah firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu berbicara tentang berkat jasmani. Jadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang bersandar kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Oh, hari ini saya bergumul, Tuhan tolong saya, Tuhan akan tolong. Besok bergumul lagi, Tuhan tolong saya, Tuhan akan tolong. Dan Tuhan akan selalu tolong. Tidak pernah berhenti.
Dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Tuhan, saya minta kesembuhan, Tuhan bisa berikan. Tuhan, saya butuh pekerjaan, Tuhan bisa berikan. Tuhan, saya butuh ini, itu, ini, dan itu. Dan memang kita butuhkan. Dan Tuhan sanggup memberikannya. Terang itu ada pada kita. Tetapi Tuhan tidak mau hanya kita berbicara tentang berkat-berkat jasmani saja. Tetapi bagaimana hidup kita. Yang adalah kita sudah memiliki terang itu. Apakah terang itu terpancar dimanapun kita berada? Apakah orang lain telah mengalami terang itu melalui hidup kita? Yohanes pasal 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita tidak akan dikuasai kegelapan lagi. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau tidak akan dikuasai kegelapan lagi. Kegelapan kemana? Kegelapan menyingkir. Tetapi tidak mungkin terang itu kita sembunyikan. Lukas pasal 11, saya mau baca untuk kita. Lukas 11 ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Saudara, terang itu telah kita miliki. Jangan dipendam. Jangan dipadamkan. Tapi terang itu mau bercahaya terus. Menerangi orang lain. Dan kita mau siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri. Semua kita dengan sikap doa. Sejenak masing-masing berdiam diri di hadapan Allah. Renungkan firman Tuhan ini. Antara kita yang meragukan kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyaksikan tentang Dia, Allah yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Percayalah akan kesaksian. Hari banyak orang, sehingga banyak orang melalui hidup kita, melalui kesaksian kita, datang kepada Tuhan, memuji